sudah dekat, tapi anak penurut tak perlu takut. Tutup mata kirimu, lalu yang kanan. Saatnya ucapkan selamat malam. Hingga aku berumur 9 tahun, aku tak banyak memikirkan tentang arti lagu itu. Kupikir itu hanya lagu pengantar tidur biasa yang dinyanyikan oleh seluruh ibu di negeri kepada anak mereka. Baru setelah aku cukup besar dan bertanya pada teman-temanku, namun tak ada yang pernah mendengar lagu itu. Setiap malam ketika aku hendak tidur, ibuku akan menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama. Dan setiap malam, aku akan mengikuti sesuai liriknya. Aku akan menutup mata kiriku ketika lagunya mengatakan begitu, dan kemudian aku menutup mata kananku, dan setelah kedua mataku terpejam, aku akan mencoba untuk tertidur. Namun saat aku berumur 9 tahun, aku memutuskan untuk membaliknya. Aku tak mengharapkan apapun untuk terjadi, sumpah. Itu hanya sebuah bentuk pemberontakan seorang anak yang duduk di kelas 3 SD. Aku tak melakukannya saat ibu menyanyikan lagu Nina Bobo itu. Aku tak mau dimarahi. Namun setelah ibuku meninggalkan kamarku, aku membuka mataku lagi, dan kali ini aku menutup mata kananku dulu. Aku segera membuka mataku lagi. Aku melihat sesuatu, seseorang, di tengah remang-remang yang masuk melewati jendela kamarku. Aku melihat sesosok lelaki berdiri di pojok ruanganku. Ia berdiri di sana menghadap ke dinding. Dan kupikir ketika aku membuka mata kananku lagi, orang itu membalikkan badannya ke arahku. Namun ia menghilang. Aku masih ingat, pikiranku seperti melaju kencang dalam kepalaku. Aku tak yakin aku melihat sesuatu tadi. Mungkin hanya imajinasiku. Namun bagaimana jika bukan? Bagaimana jika sesuatu memang ada di sana? Sesuatu yang hanya bisa kulihat dengan mata kananku yang tertutup. Aku tak pernah melihatnya sebelumnya di kamarku sebelum ini. Ia tak pernah menggangguku. Jika ia benar-benar ada, mungkin saja ia tidak berbahaya. Namun, bagaimana jika ia menyakitiku? Aku takut ketika aku melihatnya lagi. Namun aku juga sangat penasaran. Makanya, aku menutup mata kananku kembali. Ia tak lagi ada di pojok ruangan. Ia kini berdiri tepat di samping ranjangku. Dan dari sedikit cahaya yang menyinari kamarku, aku bisa melihat bahwa ia sedang memegang pisau yang diarahkan tepat di atas dadaku. Saat ia menurunkan pisau itu, aku segera melompat dari atas ranjang ke lantai. Aku mendengar bunyi selimut sobek ketika pisau itu menembus dan mencabiknya. Aku membuka kedua mataku kali ini, namun aku tetap bisa melihatnya. Ia menoleh ke arahku dan aku memutuskan untuk berlari untuk mencari ibuku. Ia kemudian berjalan ke arahku ketika aku mulai mencari jalan ke tepi pintu di tengah gelapnya kamarku. Aku menoleh dan melihatnya dengan lebih baik. Kupikir ia adalah seorang laki-laki. Tapi sekarang aku tak yakin. Bukannya aku mengatakan ia perempuan, namun wajahnya tampak tak bisa dibedakan apakah ia laki-laki atau perempuan. Mungkin ia keduanya, atau bahkan mungkin ia bukan kedua-duanya. Aku tak memperhatikannya dengan seksama, karena saat itu yang kupikirkan hanya bagaimana menyelamatkan jiwaku darinya. Namun ada 3 hal yang aku ingat darinya. Yang pertama, ia hanya memiliki satu mata yang menyala dan terbuka lebar. Tidak, matanya tidak terpusat di tengah seperti Cyclops. Namun matanya ada di sebelah kiri seperti mata manusia normal. Namun tempat di mana seharusnya ada mata kanan, tak ada apapun di sana. Tak ada lubang atau apapun, hanya kulit yang halus. Seolah tidak pernah ada apapun di sana. Namun itu bukan hal yang paling aneh darinya. Hal lainnya adalah mulutnya.
Ia tersenyum, mulutnya membuka lebar. Namun, di antara kedua bibirnya, seperti tak ada bukaan atau rongga mulut. Bahkan tak ada gigi. Yang kulihat seperti lempengan keramik yang rata dengan garis-garis yang menyerupai gigi dilukis di atasnya. Satu hal yang paling aneh dan menyeramkan adalah kukunya. Hanya ada satu. Apa yang aku kira sebuah pisau ternyata bukan pisau sama sekali. Aku baru menyadari bahwa itu adalah kuku jari tengahnya. Jari-jari lain di tangannya tampak normal. Namun jari tengahnya membesar dengan ukuran yang menjijikan dan kuku yang tajam melengkung seperti pisau mencuat di ujung jari tersebut. Aku berusaha keras membuka pintu, namun pintu itu sepertinya macet. Makhluk itu terus mendekatiku sambil meringis-bengis. Pisau, bukan, kukunya terarah kepadaku. Akhirnya, di detik-detik terakhir sebelum ia berhasil menghujamkan benda tajam itu, aku berhasil membuka pintu dan berlari sambil menangis menjerit-jerit menuju kamar ibuku. Aku tak menoleh, aku hanya terus berlari. Dan ketika aku sampai di depan kamar ibuku, aku langsung membukanya tanpa mengetuk terlebih dahulu dan melompat ke atas tempat tidur. Ada apa, sayang? Ibuku sepertinya telah tertidur dan kurasa aku telah membangunkannya dengan mata yang masih mengantuk. Ia bangun dengan menoleh ke arahku. Aku melihatnya. Aku melihat The Nail. The Nail? Aku segera melingkarkan tanganku di pinggangnya untuk memeluknya. The Nail. Dari lagu itu, aku menutup mata kananku dulu lalu aku melihatnya. Lagu apa, Nak? Ibu tak mengerti maksudmu. Aku menatap ibuku dengan mata berkaca-kaca. Lagu Nina Bobo yang selalu ibu nyanyikan setiap malam di kamarku sebelum aku tidur. Wajah ibuku langsung tampak merasa bersalah. Nak, maafkan ibu. Ibu tahu ibu salah. Selalu pulang larut malam sehingga agak mengabaikanmu. Namun ibu tak pernah menyanyikan lagu Nina Bobo di kamarmu. Tiap kali ibu masuk ke kamarmu untuk mengucapkan selamat malam, kau selalu sudah tidur. Ibu tak pernah masuk ke kamarmu.